malaikat Jibril dan beristighfar dari jam 2 saya bangun sampai subuh, tidak henti-henti saya bersolawat. Dan alhamdulillah di bulan puasa tidak henti-hentinya rezeki saya mengalir terus tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Winner semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Semoga sobat Winner semuanya selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, bermanfaat. Semoga sobat Winner semuanya yang saat ini mungkin sedang terlilit amanah-amanah hutang baik riba maupun non riba, semoga Allah segera melunasi amanah-amanah sobat Winner semuanya dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menjual aset, tanpa harus kesusahan, kepayahan, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, digunjing, diolah-olah oleh manusia lain. Semoga sobat Winnerku semuanya saat ini sedang menghadapi kesulitan, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat Winnerku semuanya yang sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Semoga sobat Winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menantikan pasangan hidup, semoga Allah segera akan bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat Winnerku semuanya yang masih menantikan karunia momongan, semoga Allah segera akan karuniai putra-putri yang soleh-solehah. Buat sobat Winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, masih enggan meninggalkan riba, semoga Allah segera sentuh hatinya dengan hidayah, mau bergegas berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat Winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga Allah istiqomahkan hijrahnya, amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah, tabarakallah. Alhamdulillah, kita harus terus bersyukur atas nikmat Allah apapun itu, nikmat sehat, nikmat bisa melihat, nikmat bisa berbicara, nikmat masih bisa diberikan rezeki untuk makan. Alhamdulillah, kita harus selalu syukur nikmat apapun itu ya. Saya kenapa menyebutkannya bukan nikmat mempunyai mobil, nikmat mempunyai rumah yang mewah gitu, bukan. Karena kita harus terus bersyukur kepada Allah terhadap nikmatnya Allah yang sebetulnya setiap hari itu kita dikasih nikmat terus sama Allah, hanya kadang kita nggak menyadarinya. Bahkan kita masih bernafas ya dengan leluasa seperti ini ya, tanpa dipungut pajak, tanpa dipungut biaya. Oksigennya Allah begitu melimpah, kita bisa hirup, airnya Allah begitu melimpah, kita bisa minum, kita bisa manfaatkan. Itu semuanya harus kita syukuri. Nah, salah satu yang wajib kita syukuri adalah kita di tengah-tengah pandemi COVID seperti ini, kita masih sehat walafiat, kita tidak terpapar virus COVID-19, kita harus terus bersyukur atas nikmat Allah, nikmat sehat. Nah, salah satunya teman kita ini, sahabat UCR1, yang beliau di lingkungan beliau terpapar COVID sedemikian rupa, dan alhamdulillah beliau beserta orang-orang di sekitar beliau, di kantor beliau terhindar. Nanti kita simak sama-sama ceritanya. Ada juga satunya tadi sahabat UCR1 juga yang begitu banyak Allah memberikan kenikmatan terhadap beliau. Oke, yang pertama ini dari sahabat kita tutup saja ya identitas beliau, kita nggak perlu sebutin. Yang jelas beliau dari UCR1. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya Umi, karena Umi bersedia mendoakan saya agar terhindar dari COVID-19. Alhamdulillah hasil swab teman-teman puskesmas negatif semua. Alhamdulillah. Jadi beberapa hari sebelumnya ya, beliau itu pernah minta doa karena khawatir di beberapa puskesmas di daerah beliau, ini beliau di daerah mana sih, Purworejo, itu banyak yang terpapar COVID, dan alhamdulillah di tempat beliau tidak ada yang terpapar COVID. Alhamdulillah hasil swab teman-teman puskesmas negatif Umi, padahal teman-teman saya baru kontak dengan penderita COVID-19 di sebuah pertemuan. Sebagai contoh, puskesmas B yang kontak terus di swab hasilnya positif 3. Swab loh ya, bukan rapid ya. Ini udah swab berarti udah positif. Yang kontaknya terus di swab hasilnya positif 3. Terus semua karyawan puskesmas di swab dan hasilnya positif 13. Kita doakan semoga kesemuanya segera disembuhkan oleh Allah ya. Puskesmas A ada yang positif 2 di swab lagi, semua karyawan hasilnya 3. Saya sudah merasakan dilindungi Allah 3 kali Umi. Pertama, perawat kami ada yang dinyatakan positif rapidnya. Isolasi mandiri 14 hari dan swab alhamdulillah hasilnya negatif. Jadi orang itu kalau habis rapid reaktif otomatis akan diisolasi 14 hari.
ya. Dan hasilnya alhamdulillah swabnya negatif. Kejadian kedua, istri dari dokter kami positif. Terus dokter kami isolasi mandiri dan di swab alhamdulillah istri dan dokter kami negatif. Dan yang ketiga, teman kami yang kontak dengan COVID-19 alhamdulillah hasilnya negatif. Setiap hari saya jeber sholawat syifa umi, sholawat ibil qulub ya. Ada pernah saya sampaikan di video yang lain. Kalau misalnya panjenengan belum tahu, belum hafal, searching di Google aja, ada itu. Sholawat syifa atau sholawat penyembuh atau sholawat ibil qulub. Dan semua umat muslimin dilindungi dari COVID-19. Lagi-lagi berkah sholawat, karena rizki tidak dapat terbentuk uang umi. Tidak hanya berbentuk uang umi. Kesehatan juga bagian dari rezeki yang tidak ternilai harganya. Betul sekali itu. Karena kalau kita udah sakit, keluarnya duit juga. Nah kita kalkulasi, hasilnya mahal juga tuh. Alhamdulillah Umi terima kasih sudah mendoakan saya. Semoga Umi sehat selalu, dilimpahi rezeki yang barokah dan umur yang panjang. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum. Semoga kita semuanya terhindar dari COVID-19 dan buat saudara-saudara kita yang saat ini terpapar virus COVID-19, semoga Allah sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya ini saya bacanya cepat aja karena ceritanya panjang banget. Tapi saya tetap harus menghargai beliau. Beliau sudah menyampaikan pengalaman beliau kepada saya, jadi saya harus sampaikan kepada umat. Semoga menjadi motivasi. Oke, ini dari sahabat UCR 1. Assalamualaikum Umi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dari UCR 1 Umi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, cuma sedikit serak karena kecapean aja. Semoga Umi sekeluarga sehat selalu dalam perlindungan Allah dan diberikan rezeki yang melimpah, barokah dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya. Doanya sama buat panjenengan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah diperkenankan bergabung di grup Riyadhah dan masuk di UCR 1. Alhamdulillah banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya dapat walaupun saya baru bergabung. Alhamdulillah selama saya mendalamkan sholawat banyak keajaiban-keajaiban yang saya rasakan. Pertolongan Allah begitu cepat untuk saya. Allah sangat sayang kepada saya. Dari dulu saya senang sekali bersholawat. Saya tidak hitung berapa jumlahnya. Dan pertama kali saya mengenal keajaiban sholawat, saya melihat channelnya Ustadz Mukhlis Marsal, channel Umi Wiwin, channel Habib Novel, dan channelnya Ustadz Yusuf Mansur. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya dapat dan akhirnya hampir setiap hari saya menonton channel-channel Umi Matur Suwun. Dan memberanikan diri mengemail ke Umi. Setiap hari saya lihat email saya, masih belum ada balasan. Saya tetap sholawatin email tersebut. Saya sampai akhirnya 2 malam berturut-turut saya mimpi bertemu Umi langsung. Masya Allah. Masya Allah, di mimpi itu Umi banyak sekali mengajarkan saya tentang sholawat. Dan keajaiban berikutnya yaitu Umi membalas email saya. Masya Allah. Jadi buat teman-teman yang belum saya balas emailnya, coba disolawatin ya. Karena saya belum punya waktu sampai nggak tahu kapan nih. Masih banyak sekali pekerjaan saya ya di kantor. Dan memberikan saya nomor WhatsApp. Masya Allah, alhamdulillah benar-benar keajaiban buat saya. Tadinya saya hanya mendalamkan sholawat Ibrahimiyah, sholawat Nabi, sholawat Jibril, dan beristighfar dan masing-masing 1000 kali. Saya dawamkan dan untuk sholawat Jibril bisa sampai 10.000. Pertama kali saya mendalamkan sholawat, semua ini dimulai dari bulan puasa Umi. Dan setelah saya masuk grup UCR, saya tambah sholawat munjiat dan sholawat syifa atau sholawat ibil qulub ya. Karena saya baru dipertemukan channel keajaiban sholawat di bulan April. Dan kalau hari-hari biasa sebelumnya saya hanya mendalamkan sholawat Nabi saja. Saya mulai merasakan keajaiban sholawat 3 minggu Tidak henti-hentinya saya mendalamkan sholawat. Dan ketika sholat tahajud saya mendawamkan sholawat Nabi, sholawat Ibrahimiyah, sholawat Jibril, dan beristighfar dari jam 2 saya bangun sampai subuh tidak henti-henti saya bersholawat. Dan alhamdulillah di bulan puasa tidak henti-hentinya rezeki saya mengalir terus. Pekerjaan saya dan suami saya terhabis bekam dan kami dikasih kepercayaan buat mengelola toko milik saudara. Dan sistemnya saya menerima gaji. Jadi untuk kehidupan sehari-hari, untuk makan dan lain sebagainya dari penghasilan bekam Selama bulan puasa tidak ada satu orang pun yang bekam. Biasanya kalau bulan puasa saya ambil jadwal bekam di malam hari, ba'da isya. Sama sekali saya tidak ada bekam. Selain itu, karena adanya corona, jadi pasien-pasien pada takut untuk berbekam. Saya tetap kencang bersolawat. Sholat pun selain sholat 5 waktu, saya perbanyak sholat sunnah. Bagus itu.
Masya Allah, Alhamdulillah rezeki di bulan puasa sampai lebaran Alhamdulillah tidak putus-putus, Masya Allah. Dan yang bikin saya sujud syukur di saat pandemi ini saya masih bisa memberikan rezeki kepada kedua orang tua, mertua dan ponakan-ponakan saya di malam takbir. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Tidak henti-hentinya saya mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah. Setelah lebaran 3 hari Allah memberikan saya rezeki luar biasa, Saya dihubungi oleh pasien bekam saya 3 orang sekaligus. Alhamdulillah saya mendapatkan rezeki 500.000, Masya Allah. Besoknya berturut-turut dan sampai detik ini Allah lancarkan usaha bekam saya dan suami. Saya senang banget tuh sebetulnya bekam ya, pengobatan di zaman Rasulullah. Cuma kadang nyari bekamnya susah di sini. Alhamdulillah di masa pandemi ini Allah berikan kemudahan buat saya dan keluarga. Keajaiban-keajaiban selanjutnya muncul, Rencananya lebaran ketiga suami, anak dan kedua orang tua mau ke Jawa. Karena saya punya niat jika Allah berikan rezeki lebih kepada saya akan berangkatkan kedua orang tua saya ke Jawa. Dan alhamdulillah di bulan 2 ya saya beli tiket PP. Di saat saya beli tiket belum ada corona. Di bulan 2 ya, bulan Februari, betul berarti beliau beli tiket karena belum ada corona. Jadi belilah karena takut harga tiket mahal. Qadarullah, Allah belum mengizinkan buat pulang ke Jawa karena masih ada musibah ini, pandemi ya. Dan tiket pun sudah kebeli. Akhirnya ada tiket pulang kami cairkan uang. Untuk tiket pulang kami cairkan uang. Dan untuk tiket keberangkatan diganti voucher. Syukur Alhamdulillah tiket pulang hanya rugi 570.000. Bagus nih, beliau masih mensyukur ya. Hanya rugi 570.000 saja untuk 4 orang. Dan voucher dibatasi hingga bulan Oktober tahun ini. Saya dan suami bingung karena keadaannya belum kondusif untuk pulang ke Jawa. Sementara batas waktu hanya sampai Oktober. Akhirnya saya dan suami pergi ke kantor Lion Air di bulan Juli kemarin. Tidak henti-hentinya saya bersolawat dan memohon kepada Allah agar dipermudah segala urusan. Sambil nunggu antrian saya tetap bersolawat dan terus berdoa. Begitu nama suami saya dipanggil, Masya Allah, Alhamdulillah, semua doa-doa saya diijabah langsung oleh Allah. Pihak Lion Air memperpanjang voucher tiket sampai tahun depan bulan Mei 2021, Masya Allah. Dan Alhamdulillah lagi pihak Lion bilang ketika kalau tiketnya bisa dibuat tiket pulang pergi, kalaupun ada penambahan, paling hanya sekitar 100.000 sampai 200.000 saja. Masya Allah, Alhamdulillah tahniah saya mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Allah, begitu sayangnya Allah kepada saya dan keluarga. Lanjutnya, mohon maaf ya Umi agak panjang karena keajaiban banyak sekali yang saya rasakan Umi hingga tidak putus-putus, Masya Allah. Keajaiban selanjutnya Umi selain menjalankan sholat fardu tepat waktu, menambah sholat sunnah dan sholat tahajud. Saya juga alhamdulillah suka sekali bersedekah walaupun tidak banyak. Karena saya sudah merasakan keajaiban bersedekah berkali-kali, Setiap Kamis dan Jumat saya bersedekah kepada kakak ipar saya. Kalau untuk hari-hari biasa bersedekahnya kepada orang-orang yang biasa singgah ke toko. Keajaiban bersedekah saya rasakan ketika hari Jumat uang saya tinggal 100.000, jadi saya kasihkan ke ipar saya 50.000. Dan saya pegang 50.000, Masya Allah, Alhamdulillah. Ketika hari Sabtu, Allah berikan berlipat ganda buat saya. Dalam 1 hari saya mengantongi uang 700.000 dan dari hasil berbekam, Ya Allah, benar-benar rasanya nangis, bersyukur campur aduk, Rasanya setiap kali uang tinggal 50.000 atau 20.000 saya kencang sholawat, Langsung Allah ijabah selang beberapa menit, langsung WA masuk pelanggan minta beli bekam. Itu udah berkali-kali saya rasakan, Masya Allah. Keajaiban sholawat selanjutnya ketika tanggal 29 Juli kemarin, saya benar-benar butuh uang 600.000. Mau jual perhiasan sayang, takut tidak bisa beli lagi. Mau nagih teman yang berhutang tidak tega. Akhirnya saya kencangi sholawat Ibrahimiyah 1000 kali, sholawat Syifa 100 kali, sholawat Nabi 1000 kali, sholawat Jibril 15.000 kali, dan sholawat Munjiat 25. Beristighfar tidak saya hitung. Tiap hari sampai malam saya mendamkan sholawat tidak putus-putus. Karena saya lagi datang bulan, jadi saya wudhu, saya buat bersolawat sambil apapun mulut saya tidak henti-hentinya bersolawat. Masya Allah, Alhamdulillah, Allah jawab semuanya, Allah ijabah segala hajat saya. Di tanggal 28 sore Allah berikan rezeki kepada saya pas 600.000 rupiah.
Ya Allah, begitu sayangnya Allah kepada saya. Setiap kali saya mohon pertolongan langsung Allah ijabah. Di lebaran haji kemarin Allah kasih saya rezeki 300.000 Umi. Tiba-tiba pelanggan bekam nelpon minta dibekam. Saya berusaha untuk tetap istiqomah dalam mendamkan sholawat. Oh iya sehabis sholat isya saya juga mendamkan sholawat Nabi 400 kali. Sholawat Sajaratul Nuhud ya. Saya memberanikan diri menulis testimoni ini, sholawat ini. Oh ini nggak usah kita ini ya baca ya, kita tutup ini permasalahan internal sedikit kemarin di UJR. Mohon maaf lahir batin Umi jika ada perkataan saya yang salah dan menyinggung Umi, mohon ridhonya ya Umi. Oke, saya mengucapkan terima kasih buat panjenengannya dan terus istiqomahkan sholawatnya dalam keadaan kondisi sulit dan seberat apapun ujian yang kita hadapi. Itu tadi cerita sahabat UCR 1 yang beliau istiqomah dengan sholawatnya ya. Begitu luar biasa, Allah berikan kemudahan untuk beliau. Intinya kita sedang menjemput ridhonya Allah melalui amalan sholawat ya. Jadi jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sekian dulu video kali ini, cukup panjang durasinya karena tadi saya bacakan semuanya ya, testimoni dari awal hingga akhir. Tapi nggak apa-apa, semoga bisa menjadi semangat buat teman-teman semuanya. Jadikan motivasi untuk lebih istiqomah lagi. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.